Shalom pagi hari ini siapa tadi yang bisa merasakan hadirat Allah? Yes. Saudara, kalau hadirat Allah itu ada dalam diri saudara, ya, ada atas gereja di tempat ini. Saya terlalu percaya setiap yang hadir di tempat ini, saudara akan menjadi dampak. Saudara, hadirat Allah bukan hanya pada saat saudara ada di gereja saja. Ya, dengar baik-baik. Tetapi hadirat Allah saudara bawa pulang sampai saudara pulang dalam kehidupan saudara hari lepas hari itu saudara akan dipimpin oleh kehadiran oleh saudara urapan Allah. Hanya urapan itu yang mengubah saudara dan saya. Amin. Amin. Kalau urapan itu turun dalam kehidupan saudara, yuk jemaat Tuhan di Palangkaraya. Api Tuhan ya, dulu saya awal kesini api Tuhan itu sudah ada di tempat ini. Jangan padamkan, jangan suam-suam kuku, tetapi padamkan. Kalau saudara mulai nyembah, mulai terus bawa naik, saudara jangan pasif. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang terindah, eluk-elukan. Maka saudara akan mengalami Tuhan lebih lagi. Amin, amin. Tidak peduli saudara tepuk tangan, mau apa. Izinkan berikan sesuatu kepada dia. Amin, 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 amin. Siapa yang siap untuk terima kebenaran firman Tuhan katakan. Yuk, saya sudah siap Tuhan. Saya sudah siap Roh Kudus. Amin. Ya, saya senang sekali pada pagi hari ini boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya percaya pekerjaan besar sedang menanti untuk saudara dan saya. Amin, amin ya. Berapa bulan ya saya tidak datang di sini? Terakhir kapan tuh Pak? Kinder. Februari ya? Mei? Masuk 2 bulan, bulan. Wah. Ya, pokoknya terakhir ya. Oke saudara, saya tadi sudah bergumul ya. Bergumul Tuhan saya sampaikan apa? Saya akan sampaikan Tuhan tuh ingin sesuatu. Saya tadi malam ya, pagi tadi. Saya sudah bergumul ya, Tuhan inginkan satu apa saudara, perbesar ya, perlebar kapasitas rohanimu. Perlebar saudara, kapasitas manusia rohmu. Perlebar kapasitas apa hatimu. Karena apa? Kalau hati kita mulai sekarang tidak diperlebar, hati saudara dan saya tidak kok saudara persiapkan ya. Persiapkan untuk ke depan. Satu, ke depan kehidupan kita tidak dapat diprediksi dengan apapun juga. Ya, kita tidak bisa memprediksi keadaan situasi kondisi. Kalau sudah memperbesar kapasitas saudara, diperlebar kapasitas saudara, maka saya tak terlalu percaya, maka saudara-saudara dan saya mendapatkan satu kekuatan. Amin. Mendapatkan satu kekuatan, katakan kekuatan. Lebih kencang lagi, kekuatan. Nah, kekuatan untuk saudara menjadi bangkit dan lebih kuat lagi. Amin. Kalau saudara mendapatkan kekuatan, saudara kata firman Tuhan, saudara ini bukan ekor, saudara ini bukan ekor tetapi kepala. Saudara bukan turun-turun, tetapi kata firman Tuhan naik dan semakin naik. Amin, amin. Bahkan keluar kata firman Tuhan, keluar lebih daripada pemenang. Bukan sekedar pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Kalau kata-kata lebih daripada pemenang berarti saudara berulang-ulang akan mendapatkan kemenangan. Amin. Kemenangan demi kemenangan. Kemenangan yang pertama saudara harus bisa memenangkan diri saudara secara pribadi. Ya. Kemenangan saudara harus memenangkan diri saudara secara pribadi. Kedagingan saudara, keangkuhan hidup, kekerasan saudara, kata firman Tuhan. Kalau saudara dapat memenangkan diri saudara sendiri, maka engkau keluar, dikatakan engkau ini sama dengan memenangkan satu kota. Wow, hebat banget. Kalau saudara bisa mematikan diri, memenangkan diri saudara sendiri, kata firman Tuhan, saudara memenangkan satu kota. Amin,
memenangkan satu kota. Kalau saudara di tempat ini bisa memenangkan diri saudara sendiri ya, maka kota Palangkaraya ini saudara, luar biasa ya. Kota Palangkaraya ini akan lawatan Tuhan terjadi. Banyak jiwa yang dimenangkan lewat siapa? Lewat saudara-saudara dan saya. Amin, amin. Ini saudara. Yuk saudara, mari saudara kita semangat. Ya walaupun ibu-ibu ya di sini teriak kenceng enggak dilarang kok. Amin ya. Saudara mau tertawa, mau tepuk tangan enggak dilarang. Malah Tuhan senang daripada saudara. Ya, saya enggak tahu saudara ini dingin atau kedinginan. Nah, saudara ya, dingin atau kedinginan. Nah, ya, ini saudara ya. Mari kita akan bergerak untuk mendatangkan api, itu saudara harus bergerak. Untuk mendatangkan api itu saudara harus bangkit. Dari apa? Dari kedinginan saudara. Saudara bergerak. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saudara kita akan buka dulu ya saudara. Nah, kita akan buka Markus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Markus pasal yang kedua ayat 22 bentar ya. Markus pasal yang kedua bentar. Ayat yang ke-22 demikian firman Tuhan. Saudara perhatikan di dalam ayat 22. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam apa? Kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu saudara, anggur itu dan kantongnya dua-duanya apa? Terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara, saya baca di sini enggak kelihatan terlalu kecil banget tulisannya. Nah, saudara ya, dikatakan di dalam firman Tuhan. Nah, saudara, Yesus sedang berbicara tentang apa? Tentang di sini dikatakan sedang berbicara tentang kantong yang baru. Anggur yang baru. Nah, anggur yang baru. Nah, saudara, anggur yang baru ya. Apa sih anggur yang baru? Nah, anggur yang baru ini berbicara tentang apa? Tentang pengurapan yang besar. Tentang apa? Berkat yang besar. Ya, di sini dikatakan, saya catat saudara ya, sebab di sini dikatakan ya, berbicara berkat yang besar, yang lebih besar lagi, pengurapan yang lebih besar lagi, bahkan kepercayaan yang lebih besar lagi. Juga apa saudara, dikatakan saudara, otoritas yang lebih besar lagi saudara, otoritas yang lebih besar lagi. Dan dikatakan otoritas yang lebih besar lagi saudara. Jadi anggur yang baru ya, anggur yang baru ini apa? Anggur yang baru ini memberikan saudara ya, memberikan kantong yang baru. Kenapa? Kantong yang lama itu sudah enggak lentur, artinya enggak bisa ngembang. Ya, enggak bisa ngembang. Kalaupun saudara ya, kalau yang namanya sudah enggak bisa lentur, enggak bisa melar bahasa Jawanya, enggak bisa lentur, diisi dengan segala sesuatu, kalau saudara membaca, makin padat, makin pecah. Dan dua-duanya hancur. Nah, amin. Halo, kalah ya. Kalah sama anaknya, anak kecil. Amin ya. Nah, saudara ya, yang itu akan apa namanya? Enggak bisa saudara. Jadi Tuhan inginkan kapasitas mempunyai kulit yang baru, kantong yang baru. Ya, kantong yang baru ini lentur, bisa melar. Nah, begitu juga saudara. Tuhan inginkan hari-hari terakhir di tahun 2024 ini kerja Tuhan itu dipercepat. Percepatan sekali. Maka Tuhan itu ingin berbicara tentang anggur yang baru apa? Kapasitas yang lebih besar. Pengurapan yang lebih besar. Kepercayaan yang lebih besar. Lalu apa? Berkat Tuhan yang lebih besar lagi.
Ya, lebih besar dan otoritas yang lebih besar lagi saudara. Otoritas yang lebih besar lagi. Nah, oleh sebab itu saudara ya, lebih besar lagi Tuhan inginkan ya, inginkan memperluas jadi dalam kehidupan saudara pribadi saudara, hati saudara ini loh saudara. Hari-hari terakhir, hari-hari terakhir. Jadi saudara jangan hanya udahlah puas segini saja. Ya, hidup saudara jadi anak Tuhan Kristen sudah seperti ini aja. Tadi saya dengar ada, hendaklah engkau jangan suam-suam kuku. Kalau orang yang suam-suam kuku itu panas enggak, dingin enggak, kata firman Tuhan saudara akan dibutakan. Tuhan enggak mau terima. Tuhan inginkan saudara ini panas-panas terus, dingin-dingin aja. Tapi Tuhan inginkan hari-hari terakhir jemaat Tuhan yang ada di Palangkaraya ini ingin rohnya tuh tetap menyala-nyala, bahkan berkobar-kobar. Amin. Berkobar-kobar. Saya katakan tadi ya, Tuhan ingin mencurahkan ya, mencurahkan saudara, mencurahkan. Nah, oleh sebab itu saudara ya, oleh sebab itu bukan berbicara aja saudara ya, berbicara ada dalam anggur yang baru ini, berbicara dalam perjanjian baru, tetapi dalam perjanjian lama. Saudara, Tuhan itu sudah mencurahkan ya, mencurahkan, tinggal kapasitas saudara, tinggal wadah saudara mau seberapa. Kalau saudara mau ada satu pengurapan, saudara hanya minta sedikit ya saudara akan terima sedikit. Seperti saudara itu menerima air ya saudara, air, pengurapan air itu tercurah atau berkat itu tercurah. Nah, tinggal wadah saudara. Kalau saudara hanya membawa tas yang kecil, ya dapatnya kecil. Tapi saudara dapatnya membawa tasnya cukup sedang, saudara dapatnya sedang. Tetapi saudara kalau berusaha, saudara memberi kantong saudara yang lebih besar, saudara akan lebih lagi. Mungkin saudara punya besar yang lebih besar, tarik lagi, ditarik untuk mendapatkan berkat. Saudara tinggal bagaimana respon saudara. Ya, respon saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama pun Tuhan sudah mencurahkan. Ya, sudah mencurahkan kantong yang besar, makanya seberapa banyak saudara respon. Yuk kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ya. 2 Raja-Raja pasal keempat. Kalau saudara, saya baca mulai ayat pertama aja supaya saudara jelas. Saudara perhatikan ya, saya akan pelan-pelan supaya saudara nangkep pulang dari tempat ini ya. Kapasitas saudara ya, kapasitas saudara akan diperlebar, akan diperluas ya, akan diperluas untuk menerima anggur. Anggur yang baru berbicara tentang berkat Tuhan, kepercayaan, bahkan pengurapan, bahkan otoritas yang daripada Tuhan. Nah, saudara perhatikan minyak seorang janda ya. Minyak seorang janda. Ayat pertama saudara, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu ya, hambamu suamiku sudah mati ya, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara, ini satu contoh yang tidak baik. Karena apa? Sebab di sini dikatakan ada seorang janda ini, ibu ini datang kepada Elisa. Nah, Elisa ini gambaran ya, Elisa ini seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa pada waktu itu. Nah, istri hamba Tuhan ini konseling, punya masalah, punya persoalan. Persoalannya apa? Suaminya sudah mati alias janda. Dan dia tidak meninggalkan warisan apapun terhadap istri dan anak-anaknya. Sebaliknya dia meninggalkan utang loh saudara. Ya, meninggalkan utang. Sebab di sini dikatakan sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang ini loh ya, seorang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi tanggungan. Duh saudara ya, ngeri sekali ya.
utangnya banyak, ninggalkan utang banyak sampai dia tidak bisa membayar utang. Tetapi seorang penagih utang itu ya datang untuk mengambil kedua anaknya menjadi budak. Saudara, ini persoalan tidak persoalan segampang semudah itu, saudara. Ya, segampang semudah itu. Ini satu pergumulan sekali. Contoh yang tidak baik, saudara. Contoh yang tidak baik. Tetapi istri dari hamba Tuhan ini datang kepada siapa? Kepada Elia. Ya, kepada Elia. Elia pada waktu itu dipakai Tuhan luar biasa. Lalu di sini dikatakan ya, jawab datang kepada Elisa. Kepada Elisa ya. Elisa ya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kau perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambaku ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kata perempuan ini ya, waktu Elisa tanya apa yang ada dalam rumahmu? Aku enggak punya apa-apa, habis ludes. Mungkin udah dijual, mungkin sudah dibuat bayar utang gitu saudara ya. Nah, utang itu ternyata saudara, utang itu mengikat saudara ya, mengikat sekali ya. Kami para pendoa ini mendoakan juga pinjol ya, utang-utang di situ saudara. Ini sangat berbahaya. Bagi anak-anak Tuhan jauhkanlah dari itu. Amin. Jauhkan, jangan terlibat saudara. Saya tahu engkau adalah biji matanya Tuhan. Kalau hidupmu sesuai dengan firman Tuhan, kata firman Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Artinya apa? Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau benar-benar berharap kepada Tuhan, engkau ini biji mata Tuhan. Amin. Burung di udara dipelihara, apalagi saudara biji mata Tuhan. Amin, amin. Jangan pakai kekuatan saudara sendiri. Saudara saya nangani seperti ini saudara hari-hari terakhir banyak sekali. Sampai dia terlibat dengan pinjol ini. Pinjol ya, benar ya pinjol? Pinjol ya, Nah, saya dulu enggak tahu pinjol itu apa saudara, saya enggak mudeng pinjol itu apa. Apa sih pinjol? Sampai dia terlilit-lilit, bahkan suruh mendoakan rumahnya tuh mau dijual. Lu mau bayar utang, kamu utang apa? Saya bilang gitu. Saya kena pinjol dari sekian saudara, hati-hati. Ini jerat. Ya, ini jerat. Ya, ini jerat. Maka saudara ini ada contoh saudara. Lalu ini saudara istri seorang hamba Tuhan ini ya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali buli-buli berisi minyak. Saya sudah tidak punya apa-apa kecuali buli-buli ini berisi minyak pun sedikit. Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Elisa nih? Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Nah saudara, lalu Elisa ini menyuruh seorang janda ini, kamu pergi ke tetanggamu, pinjem dulu bejana-bejana, apa cari kamu bejana-bejana. Elisa mengatakan jangan terlalu sedikit, berarti wadahnya apa? Banyak. Jangan terlalu sedikit, artinya banyak. Pinjam sampai saya percaya istri ini janda ini dengan anaknya berusaha untuk pinjam semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Ya, pinjam ketaatan daripada seorang yang punya problem dan masalah. Karena dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu Elisa, pada waktu itu dipakai Tuhan ya, luar biasa. Luar biasa. Nah, saudara di sini jangan terlalu sedikit. Nah, saudara, ayat yang keempat, jangan terlalu sedikit. Lalu mereka apa? Mencari. Kemudian masuklah, tutup pintu. Ya, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkan minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkat. Nah saudara, tuh Elisa ini tadi mengatakan kepada kamu masuk pintu tutup. Ini sebetulnya tentang berbicara tentang doa. Masuklah, ya, masuklah di dalam kamar, masuklah saudara. Harapkan sesuatu kepada Tuhan, mujizat Tuhan sampai sekarang masih berlaku. Amin,
Amin. Masih berlaku, harapkan. Lalu di sini dikatakan kemudian masuklah, tutup pintu, ya. Tutup pintu, jangan ada yang tahu. Sesudah engkau dan anakmu masuk, lalu tuangkan minyak itu ke dalam apa? Segala bejana. Mana yang penuh, angkat. Suruh menuangkan. Ketaatan mendatangkan mujizat. Ya, pada saat itu dia punya iman. Orang yang taat itu punya iman. Ya, iman mendatangkan mujizat. Janda ini, perempuan ini dia taat. Dia belum tahu itu apakah akan terjadi. Tetapi karena dia yang disuruh, yang menyuruh adalah Elisa. Saudara, dia taat. Dia pergi tutup pintu. Dia lalu suruh menuangkan. Dia enggak protes. Lawang minyak segini kok mana mungkin. Enggak. Dia enggak protes. Tetapi dia taat. Ketaatan ini menunjukkan bahwa perempuan ini punya iman. Buktinya dia datang dalam ketidakmampuan, hopeless, apa-apanya habis. Dia cari seorang hamba Tuhan. Artinya dia cari Tuhan. Saudara, dia taat, saudara. Dia taat. Ayat berikutnya, saudara. Ayat berikutnya, saudara, ya. Angkat. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekat bejana-bejana mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Saudara, dia terus menuang, terus menuang, terus menuang. Saudara, kapasitas kita. Seberapa banyak kapasitas saudara, ya, yang saudara persiapkan untuk apa? Untuk anggur yang baru. Ya, untuk anggur yang baru. Saudara, di sini terus ya menuangkan. Ayat yang ke-6. Ini saudara. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bencana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah saudara, berhentilah minyak itu mengalir. Nah saudara, kesempatan pada saat sekarang ini, tahun 2024, Tuhan inginkan ya, mempunyai setiap anak-anak Tuhan, mempunyai satu kapasitas ya. Kapasitas apa? Memperlebar, memperluas kapasitas kerohanianmu. Artinya apa? Bangun manusia rohani itu semaksimal mungkin. Kalau saudara membangun manusia roh semaksimal mungkin, maka saudara anggur yang baru, yang lama itu saudara ya, yang lama Tuhan mau buang semua anggur yang lama. Karena anggur yang lama itu sudah enggak baik. Perlu wadah, perlu hati, ya, perlu tempat yang baru, ya, supaya lentur, supaya apa, kulitnya pun juga bisa apa, melar. Nah, saudara, tergantung saudara mau saudara sampai di mana, respon saudara. Tetapi saudara, janda ini di dalam ayat yang ke-6, lalu di sini dikatakan, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bencana, lalu berhentilah minyak mengalir. Berhenti, karena sudah tidak ada lagi. Pagi hari ini saya akan berbicara kepada saudara, yaitu saudara, hari-hari terakhir ya, masa kecepatan, masa pemulihan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Tergantung respon saudara. Respon saudara, bagaimana dengan respon saudara? Kalau respon saudara, wow, saudara menyala-nyala, saudara berkobar-kobar, semangat saudara. Nah saudara, mulai bangun lagi saudara, mesbah doa saudara, mulai bangun, saudara mulai semangat lagi di sel grup, mulai saudara ndak suam-suam, mulai giat lagi, apalagi sebentar gereja ini sedang membangun gereja yang lebih besar. Kalau saudara hanya suam kuku, saudara hanya duduk diam saja, saudara ndak bergerak, Tuhan pun nggak akan bergerak. Tuhan akan pakai orang yang ada satu kerinduan dan haus dalam hidupnya untuk dipakai Tuhan. Saudara yang ada di tempat ini sejak jemaat mula-mula saudara akan rugi. Kalau saudara tidak melibatkan diri dengan satu kegerakan Allah yang hari-hari terakhir ini Tuhan percepat. Tuhan sedang percepat sekali, panen jiwa itu saudara benar-benar luar biasa.
Ya, benar-benar luar biasa. Lalu saudara, bagaimana kalau saudara ini tadi dikatakan ya sudah habis, anaknya sudah habis, enggak ada bejana lagi. Berhenti minyak itu. Kalau saudara cukup, saudara tinggal berhenti, ya sudah enggak bisa menerima lagi. Tetapi wadah saudara, maka Tuhan ingin lebar, memperluas kapasitas kerohanianmu. Kapasitas manusia roh. Itu penting sekali. Saya selalu berbicara tentang karakter manusia roh. Yes. Karena apa? Ini dibawa sampai engkau ketemu dengan Tuhan. Amin. Ada satu perubahan. Jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen itu tampil beda. Saya enggak akan berhenti terus mengatakan tentang karakter, tentang berbicara tentang hati saudara. Ini karena apa? Amat sangat penting sekali. Nah, amat sangat penting sekali mengalir. Nah, saudaraku, bukan saudara, kalau yang dari dalam ini berubah, otomatis luarnya berubah. Ya. Nah, namanya saudara di sini dikatakan ya curahkan memang lalu terus saudara, di dalam ini dikatakan akan tercurah terus sampai tergantung saudara kapasitas saudara. Nah, sampai kapasitas, kalau berbicara saudara ya, berbicara tentang kapasitas rohani itu tidak tergantung dengan talenta, beda lagi. Kita punya talenta, mungkin contoh, wah pemain musiknya bagus, main musiknya, WL-nya suaranya bagus, ya. Penampilannya bagus, itu perlu, tetapi bukan yang utama. Ya, tetapi yang utama itu hati saudara. Hati saudara, bagaimana respon saudara dengan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana respon saudara pada saat engkau mendengar kebenaran firman Tuhan? Apakah saudara masuk dari telinga kiri, nanti keluar telinga kanan? Tetapi kalau saudara meresponi firman itu dengan dua telinga, saudara, dua telinga saudara ada dalam, berhenti di dalam hati saudara. Dan firman Tuhan dikatakan, hendaklah engkau merenungkan firman itu siang dan malam. Tetapi banyak manusia bukan firman Tuhan yang direnungkan. Merenungkanlah masalah saudara siang dan malam. Betul? Jadi manusia gak bisa tidur. Karena apa? Merenungkan. Saya katakan berulang kali, siapa yang gak bisa tidur? Dia pasti pikirannya gak tenang. Ya, dia merenungkan, mau tidur mau merem aja susah. Saudara, kemarin saya dari mana ya, ada telepon itu suami istri. Padahal saudara, saya tahu persis bahwa rumahnya itu kotor sekali. Saya enggak datang, saya cuma lewat dari HP. Ini rumahmu kotor sekali. Iya mami, dia bilang iya mami. Dan dia itu memang, saya tuh jadi orang Kristen enggak sungguh-sungguh ya. Saya itu katanya pada waktu itu enggak tahu ada orang pinter itu langsung digeblek tangannya, jeblek. Tangannya tuh sakit sudah bertahun-tahun ya. Dia sudah dipijet di mana-mana enggak sembuh. Tapi pada saat telepon, kamu itu bahwa penyakitmu itu bukan dari kuman, Bu. Kamu percaya enggak? Percaya, Bu, percaya. Benar, Saudara. Saya doa, ayo angkat tanganmu, bla bla bla, dalam nama Tuhan Yesus ada api terus dari kepala. Makanya Tuhan tuh pengen tuh kepala kita ini loh dibakar. Kepala kita ini enggak konsentrasi, kenajisan, pikiran kotor, pikiran ngeres, pikiran itu pusatnya di sini. Lalu di hati. Hati. Terus kenapa saya selalu berdoa di sini? Di sini adalah tulang penyangga, tulang punggung. Betul ya? Tulang punggung. Artinya dia tuh yang menerima beban. Pada saat saya berdoa dalam nama Yesus ada api, maka kamu keluar, lepas beban ini. Bukan lepas tetapi ringan. Karena firman Tuhan mengatakan ya, belajarlah daripadaku, aku lemah lembut dan apa? Nah, enggak apal tuh ayat. Ya, lemah lembut dan rendah hati. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu ringan. Maka kalau saya berdoa saya tanya, benar enggak saudara? Iya, keringan, enteng. Itu Tuhan memberikan kelegaan. Bebannya diberi keringan. Semua orang pasti punya beban. Tergantung saudara. Ya, tergantung saudara. Sebab beban itu sudah dipikul Tuhan Yesus pada saat dia ada di atas kayu salib.
Nah, saudara, saya katakan sembuh, saudara, sembuh gitu loh. Sembuh. Malam-malam saudara, malam-malam itu mau tidur, suami istri tidur. Saya jam berapa ya, jam 10 lebih saudara ditelepon. Ini ibu ini kenapa ya, nomornya saya buka. Aduh mami, tadi sudah enak sekali, sudah sembuh. Tapi saya gini lagi kan enggak. Lah kenapa, saya bilang. Lah kenapa kok bisa gitu? Dipijet-pijet suamiku. Hah? Siapa yang suruh mijet? Saya bilang gitu. Siapa yang suruh mijet? Enggak, suami saya mijet. Mungkin kamu kurang apa ya, tak pijet-pijet malah enggak bisa sama sekali sakit. Nah kapok kamu. Kan sudah dari pagi sudah enak, sudah bisa rambutnya sudah enggak bisa diangkat, bisa. Ini sudah enak. Kenapa? Saya bilang gitu. Iya dipijet sama suami saya. Sakit sekali, tambah sakit. Nah yaitu, kamu bertobat. Kesaksian lagi saudara. Hari-hari terakhir, saudara, saya itu tanggal 7, bulan 7, jam 7, 2024, saya ada pelayanan diminta di kota Semarang 24 jam doa penyembahan. 24 jam saudara. Ya, jadi jam 7 tanggal 7 bulan 7 2024 adakan satu doa dan pujian. Saya enggak ngeh saudara, pada waktu saya enggak ngehnya pada saat melayani kok 7 3 kali, 7 travel 7. Nah angka 7 itu adalah angka kesukaan Tuhan. Bukan yang lain enggak suka tapi angka khusus. Tuhan menciptakan langit dan bumi selama berapa? 6 hari. Berapa? 6 hari. 6 hari. Hari yang ke-7 Tuhan itu memberkati. Betul ya? Memberkati ciptaannya hari yang ke-7. Saudara, saya ini tadi duduk di sini, ini tanggal berapa? 21 ya? 21 bagi 3 berapa? 7 kali 3 berapa? Angka 3, angkanya Tuhan. Tritunggal. Nah, saudara, setiap itu tuh Tuhan tuh punya arti kok. Ya kan? 73, bukan berarti 73, 7 triple 3. Ya, berarti ada kelipat gandaan. 21 ini ada kelipat gandaan bagi saudara-saudara yang di tempat ini, katakan amin. Angka 73 itu ada satu terobosan dalam kehidupan saudara. Amin. Ini loh saudara, ayo jemaat Palangkaraya yuk antusias yuk. Jangan semua mata tertuju kepadaku gitu loh. Ya, Yunun domblong gitu saudara ya. Ya, aduh dulu amin. Saudara antusias, diem aja. Enggak tahu saudara ini mudeng atau enggak mudeng gitu ya. Ya. Kalau ada apa-apa yuk antusias. Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Tuhan izinkan Pak Ginter, izinkan Pak Harrison sedang pergi pun enggak apa-apa. Amin. Ini di mana Tuhan ini akan benar-benar membuat satu merestorasi ya, merestorasi dalam hatimu. Saudara akan Tuhan akan memberikan kelipat gandaan 3 kali triple 3. Saudara diem aja. Enggak yakin gitu loh. Apa bener gitu loh. Ya, apa benar? Apa enggak? Saudara enggak yakin, saya kasih kesaksian biar saudara nangkep dulu. Biar apinya ada respon. Kalau saudara respon, saudara hidup. Kalau enggak respon, mati. Tidur bisa dibangunkan, kalau mati repot. Ya, repot saudara. Nah saudara, saya ini 3 tugas. Nah sebelumnya itu hari Sabtu tanggal 6. Saya dikasih pelayanan, udah saya itu capek sekali loh saudara, capek. Saya habis pelayanan itu tanggal 6 itu pokoknya saya kemana ya? Oh kok dari Batam. Enggak, dari Batam. Dari Batam, betul dari Batam. Dari Batam, nah saudara saya Jumat malam tuh baru sampai di rumah. Karena turun Surabaya saya harus naik travel lagi. Saudara enggak ada. Saya harus berangkat ke Semarang
jam 9 pagi. Harusnya jam 6 saya harus melayani season pertama. Yang dilayani siapa? Orang-orang jalanan. Saudara tahu orang-orang yang di jalanan punya hati yang hancur, ya, punya hati yang tatonan macam-macam kayak gitu saudara ya. Itu saudara, saya itu satu ibadah itu 100 orang. Ya, 100 orang dengan berbagai macam model saudara. Saya ambil yang jam 11. Saya berangkat dari Solo jam 9. Ya, jam 9 1,5 jam, jadi saya masih ada waktu saudara ya. Ada waktu. Saya itu hampir 100 orang. 100 orang 2 kali ibadah. Saudara, 2 kali ibadah. Saya bingung. Tuhan, meh tak omong ke apa? Apa firman-Nya? Tuhan berbicara tentang hati. Waduh, saya senang sekali kalau tentang hati, tak uplek-uplek tentang hati saudara. Karena saya senang sekali untuk berbicara tentang hati-hati. Nah saudara, tentang hati. Nah saudara, pada saat itu saudara saya sampaikan tentang hati saudara. Nah tentang hati, itu aja itu sampai sore ibadah jam 11, selesai jam 3 saya baru pulang. Ya baru pulang ke hotel, maksud saya di hotel. Saya pulang. Terus jam 6 saya enggak jeda, jam 6 saya harus ngisi sel grup di Semarang. Saudara, sel grup di Semarang. Sampai Semarang sudah malam tidur lagi. Minggunya saudara, jam 7 pagi saya sudah start, jam 7 pagi sampai Senin jam 7 pagi enggak mandi loh saudara. Enggak mandi. Saya pikir waduh saya belum pernah ya, nanti nek ngantuk, bener enggak ya. Saya ini orangnya ngantukan, tapi enggak, justru seger saudara. Justru seger sekali. Nah, saya kesaksian dulu pada waktu itu anak-anak jalanan saya berbicara. Siapa di sini yang merokok? Ada perempuan merokok. Wah, temannya. Ini bu, ini stop. Jangan tunjuk-tunjuk. Biar pengakuan. Ayo, sing merokok, ayo ngerokok. Pada enggak mau. Enggak apa-apa. Cuman ada berapa orang yang menyerahkan. Mana rokoknya? Mau enggak? Kamu mau dipakai Tuhan? Mau, siap. Padahal masih baru loh saudara. Koreknya mana? Siap. Terus lagi saudara, bagaimana mana lagi bla bla bla. Terus kita siapa yang sakit? Sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Ada seorang bapak. Wah, bapak ini rodok ngeyel gitu ya saudara, rodok ngeyel. Sudah ini stroke ini stroke kalau stroke apa? Yang enggak bisa gini, pokoknya stroke. Nah diangkat tangannya enggak bisa. Saya sudah sembuh bu, sembuh yakin sembuh semua lawatan Tuhan ternyata sembuh. Hanya bapak ini, gimana pak? Sudah enak? Enggak, saya belum sembuh kok. Masa saya belum sembuh bilang sembuh, kan bohong. Bagus, kamu jujur pak. Saya ini sudah hamba Tuhan, kalau KKR di tempat ini didoakan sembuh. Ternyata aku enggak sembuh, masih enggak bisa. Saya diam. Bapak mau sembuh? Saya bilang, mau. Pak, pikiran Bapak, mulut Bapak, hati Bapak berbeda. Kalau mau sembuh bertobat dulu. Saya diam aja. Mau sembuh enggak? Mau. Bertobat, tirukan doa. Pikiranmu nih loh. Saya bilang jadi berhala, mulutmu nih loh, hatimu, saya bilang gitu. Bertobat, saya berdoa. Tirukan saya, Tuhan ampuni saya, bla 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 bla. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kuasa kesembuhan Tuhan, nyatakan bahwa engkau ini hidup, engkau masih melakukan mujizat dalam nama Yesus. Seketika tuh, ayo angkat pak tangannya, bisa saudara. Gimana pak? Bisa. Gimana pak? Bisa. Keras lagi gimana pak? Bisa. Coba gini. Bisa enggak? Bisa. Saudara, ini loh saya katakan kamu yang ada duduk di sini, kalau engkau main dukun, saya tahu banyak yang mau dukun, kamu punya ini loh kekebalan ya, kamu punya kekebalan. Siapa? Yesus yang saya sembah lebih ajaib, lebih sakti daripada dukun. Amin. Lepaskan itu, hidupmu berubah. Ya, kalau hatimu kotor, perbuatanmu kotor. Kalau hatimu baik, perbuatannya baik. Nah, hati kalian ini kotor. Hanya darah Yesus, saya bilang.
penuh. Saudara, benar saudara, terjadi mujizat. Pas doanya saudara, saya tantangan itu pada saat itu jam 12 malam. Saya sampaikan firman. Jadi saudara itu kita ya boleh istirahat, tetapi yang di mimbar, yang WL sama musik itu ganti-gantian enggak pernah berhenti. Jadi tetap nyembah dalam hadirat Allah. Nyembah, jadi gantian-gantian gitu saudara. Nah saya jam 12 malam, saya tantangan saudara, jam 12 malam kelepasan. Kelepasan, saya bilang, wah kelepasan, ini udah bapaknya gendut gitu saudara. Wah gendut sekali ya. Kesakitan, dia kesakitan, pontang-panting kesakitan, sudah saya tengkingi sini-sini. Dia mengatakan, saya ini apa namanya, saya ini kebatinan. Kepercayaan saya kebatinan. Wah blok-blok, sudah sampai lama, lalu enggak lepas-lepas saya ngomong, Pak kamu punya pegangan? Enggak punya Bu, punya. Saya bilang, kamu bawa pegangan kamu bawa jimat kamu, kalau kamu enggak menyerahkan itu tetap akan disiksa, saya bilang gitu. Tergantung kamu putusan, bertobat atau enggak. Dan akhirnya ngaku, iya Bu, di mana? Tunjukkan di mana? Di tasmu mana? Udah enggak bisa bangun saudara, tasmu di mana? Di belakang. Anak saya ikut L, buka tasnya buka. Ternyata saudara yang dibawa satu tas itu jimat. Satu tas. Mei, lah ini jimat semua. Ada paku, ada batu katanya Nael. Batunya macam-macam, ini ada macam-macam, buka semua. Ini Pak bawa, bapaknya nggak bisa bangun, buka semua. Saya katakan, Pak, Bapak mau bertobat enggak? Mau. Kalau mau ini dibakar. Ini yang membuat penyakit Bapak. Udah perutnya gulung-gulung, sakit mau dibakar enggak? Kalau enggak mau ya udah biar Bapak kesakitan, saya enggak akan doakan. Gampang tuh, udah jam 12 malam loh saudara, masih ada yang lain. Saya ngomong tolong Nael, tangan Nael sama waktu itu si siapa namanya Erik itu ikut datang, layani, saya udah layani. Akhirnya bener, gimana Pak mau enggak Nael? Kalau enggak mau Bapak kesakitan terus. Akhirnya mau, udah ditaruh sampai lama loh saudara, sampai di belakang. Setelah dia mengambil keputusan mau, sebagian jimatnya hilang. Batu yang dilihat Nael tuh, loh kok batunya enggak ada, tinggal separuh. Batu enggak ada, dia apa kebatinan, dia tuh tukang pijet. Lah tukang pijet masuk bawa paku, apa mijetin pakai paku? Kan enggak mungkin kan? Nah saudara, terus gimana? Ya udah bakar apa adanya, nanti didoakan bakar Pak. Jam berapa? Jam 2 malam. Jam 2 pagi bakar jimat. Ini enggak bisa dibakar. Doakan, pokoknya doakan, kasih minyak urapan. Ini loh di foto kamu enggak foto itu apinya tuh bisa hijau sama biru saudara. Apinya aneh, hijau sama biru, pokoknya bakar. Akhirnya bapaknya lari saudara. Ya, enggak tahu lari kemana. Saudara, lari enggak tahu dia punya kekuatan. Saya tahu seperti itu. Ini loh saudara. Kalau saudara sebagai anak Tuhan ya, saudara ya, enggak seperti saudara ya, seperti saudara coba mau andalkan Tuhan ya, andalkan Tuhan. Jadi saudara itu ada satu roh yang menyala-nyala. Saya percaya kok di tempat ini saudara, udah kebaktian kedua, nanti saudara pindah ke sana tuh bukan kebaktian yang kedua lagi saudara. Ya dari awalnya dari sini engkau ini apa? Menabur jiwa, nyalengi jiwa. Nah sekarang panennya sebentar lagi. Panennya sebentar lagi, nunggu ini loh saudara, kapasitas hatimu diperlebar, diperluas. Amin. Ini loh, amin, diperlepas. Nah saudara, lalu di sini dikatakan lagi, nah ini perempuan tadi nah. Lalu berhentilah minyak mengalir, tergantung saudara. Ayat yang ke-7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, ya orang ini yaitu Elisa berkata, pergi jualah minyak itu, bayarlah utangmu. Hidupmu dari apa? Hiduplah dari apa? Kelebihannya engkau dan anak-anakmu. Itu janji Tuhan.
pasti ada kelebihan, pasti ada plus, pasti ada sisa enggak pas-pasan. Waktu Tuhan buat mujizat, berapa? 5 roti dan 2 ekor. Sisanya berapa? 12 bakul, cuman 2. Jadi Tuhan itu kalau memberkati itu lebih enggak kurang. Makanya saudara ya, saudara yuk perlebar kapasitas saudara. Ya, punya kantong yang baru, wadah yang baru, kulit yang baru supaya saudara ini lentur. Karena kalau lentur, Tuhan akan isi itu dengan kelebihan. Saya mau tanya, ini ada suara desa. Siapa saudara yang terlibat utang, tolong angkat tangan. Jujur ya, satu. Ya, enggak apa-apa, kita nanti berdoa. Saya akan patahkan, yes. Hari ini dengar firman Tuhan. Janda yang ada di ini menjadi bagian Bapak terjadi. Amin. Hari ini triple 7. Nah, ada terobosan di dalam Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini loh. Ada terobosan saudara. Ya, ada terobosan. Nah, laki saudara di sini dikatakan apa tadi ya? Jual. Nah, setelah itu hiduplah dari kelebihannya. Saudara, Tuhan itu enggak pernah merugikan kok. Ya. Makanya salib itu plus, enggak min, plus berarti tambah. Amin. Amin. Orang Kristen itu enggak min. Ya, amin di belakang. Jadilah, ya. Nah, ya. Plus artinya apa? Tambah. Amin. Ini loh. Nah, saudara, hitung-hitungannya Tuhan tuh beda dengan hitung-hitungan saudara. 5 roti 2 ikan, 5 tambah 2 harusnya berapa? Harusnya berapa? 7. Jadi 12 bakul loh. Saudara pikir dengan otak saudara tidak akan bisa sampai. Amin. Kalau mujizat Tuhan terjadi itu sempurna. Amin, sempurna. Nah, ini loh saudara. Jadi saudara, ini adalah di dalam perjanjian baru. Nah, saudara ada. Jadi Tuhan itu akan apa? Multiplikasi. Akan memberikan satu, ini saya katakan nanti saya akan berbicara tentang terobosan. Tahun ini terobosan sore nanti, khususnya untuk pelayan-pelayan Tuhan, biar menerobos seperti nerobos daripada Daud. Ya, ini saya akan berbicara itu ya sore. Nah, saudara di sini dikatakan apa? Jadi saudara ya, jadi saudara dulu saudara punya hati saudara ya, saudara hati saudara ini sering membatasi mana mungkin. Satu lagi kesaksian. Saya itu senangnya kesaksian apa bangun iman saudara. Saya pelayanan saya tuh saya memang ini berhadapan. Jadi enggak mau katanya. Kalau saya ngalami, saya sampaikan saya lebih mantap. Nah, saudara pada saat saya pengurapan jam 12 malam ya saya katakan maju Pak. Saya bilang maju Pak. Saya bilang itu maju. Saya BCI. Bapak ini iya. Bapak ini iya, Bapak ini iya. Terus dia bisiin laki saya, padahal dia datang bisiin saya. Saya ini bekas dukun santet. Bekas dukun, makanya Bapak tadi iya. Dukun santet bahasa roh loh saudara. Bahasa roh, ya bahasa roh. Saya ngomong, kamu di dalamnya, iya. Tolong Bu lepaskan saya, minta sama Tuhan Yesus. Saya berdoa, kamu mau lepaskan, saya terima, yakin ya, lepas ya Pak, total ya. Api gitu loh, api saya bakar saudara. Mulai gerang, suaranya tuh kayak erangan hewan saudara. Saya sama Nael, saya erangan hewan, mengerang. Lalu dia, keluar kamu. Saya enggak tahu siapapun dalam ini, keluar. Saya bilang, cek megang saya bilang keluar, cek tangan saya dipegang. Waduh haleluya puji Tuhan. Saudara dipegang gitu saudara, ya kekuatan iblis. Kalau sudah gitu, ya maksimal. Saya bilang, pegang tangan saya mau diuntir. Lalu dia, siapa kamu? Seharusnya saya yang bertanya, siapa kamu? Saya bilang, kamu mau tahu? Saya hamba Tuhan Yesus. Sebut nama Yesus. Enggak berani.
Saya berusaha saudara, kalau saya nanti dipintir, soalnya dulu pernah loh, di mana tuh di Ngabang apa tuh loh, sampai saya ya lepas itu ya kaki saya tuh kan kenceng sekali loh, ya kaki saya dipegang pada waktu itu, pas saya juga pakai dress gitu, waduh rontok anunya apa, kancingnya saudara ya, kancingnya rontok segini ya, di mana itu? Hah? Nah, itu ya, itu rontok loh waktu itu. Waduh, saudara ya, saya pegang, untung kaki saya waktu itu bisa saya lepas. Nah tangannya tuh juga saya lepas. Alam nama Tuhan Yesus, terima api jatuh blek, saudara. Kamu layani. Setelah itu dia nangis, saudara. Bapak ini nangis bukanya, aduh terima kasih. Kamu tadi ngomong apa Pak? Enggak tahu. Yang saya tahu gelap. Saya gelap. Dan saya terakhir saya merasa semua panas. Pak, bertobat ya sungguh-sungguh. Iya Bu, terima kasih Bu. Ini saudara. Ya. Jadi saudara ya, ini benar-benar triple 3. Saya juga dari sini tanggal berapa? 21. Saya diingatkan seperti itu. Nah oleh sebab itu saudara ya, saudara kita mau satu ya. Kenapa saudara kita kapasitas kita? Nah, sekarang kita banyak saudara ya, orang-orang di sini ya, khususnya orang-orang di sebuah pelayanan itu ya, orang-orang yang melayani Tuhan, hatinya itu kenapa saudara? Hatinya sempit, enggak mau lebar. Kenapa hatinya sempit? Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan dirinya sendiri pelayanan, tetapi masalahnya bertubi-tubi saudara, dan macam sekali, jadi dia tuh enggak ada satu kehidupan. Nah ini saudara, ini jadi kalau saudara melayani itu memang enjoy, senang sekali, ya senang sekali. Saya kemarin hari Jumat itu saya melayani di hari Jumat hari Sabtu ya Bu, waktu kita pertemuan di hari Jumat ya, hari Jumat sel di Kupang itu kok, sel di Kupang. Nah saudara, itu yang isi anak saya Nael, tempatnya beda, Nael di kamarnya Nael, saya di ruang tamu karena saya masih ngerjain PR. Nah lalu Nael, Mi ini sel grup Kupang, Mami suruh doakan mau enggak? Saya kata siap mau, kalau hanya doa saja saya siap. Saudara, siap saya doa. Nah, saya doa di Kupang itu saudara. Nah, saya di Kupang enggak tahu Nael itu kok berbicara tentang angka 7 dengan saya yang taunya kesaksian dari anggota sel, yaitu dia kesaksian. Terima kasih Bang Nael, kalau ngomong ya Bang Nael firmannya gitu ya. Segini-gini terus akhirnya saya masuk, saya dengerin, saya enggak tahu apa yang disampaikan anak saya, cuman saya ada di ruang di depan, saya bilang ruang tamu, saya ngerjakan PR, setelah itu saya berdoa, ingat anak saya itu mau nyampaikan firman, saya berdoa untuk anak saya Nael. Nah, saudara, di situ dikatakan tentang angka 7. Nah, di sini juga saudara ya, tentang angka 7. Nah, oleh sebab itu kalau pikiran kita, hati kita sempit pagi hari ini, yuk kita mau lebarkan kapasitas kita. Hari ini kita mau lebarkan kapasitas kita. Nah oleh sebab itu saudara, yuk kita saudara baca Amsal 4 ayat 23. Maka di situ jaga hati kita. Nah ini perlu sekali, jaga hati kita. Kalau kita tidak jaga hati kita baik-baik, saudara akan tercemar. Ya, hatimu harus dijaga. Saudara ini menjadi sapam. Ya, saudara ini menjadi sapam. Bukan Tuhan jagai hatiku, enggak. Yang punya hati itu kalian. Jadi Tuhan memberi tanggung jawab kepada kalian, jaga hatimu. Ya, jaga hatimu dari segala keinginan-keinginan duniawi. Tadi saya katakan matikan kedaginganmu, maka engkau keluar sebagai pemenang. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang. Jaga hatimu ya, jaga hatimu. Lalu saudara ya, jaga hatimu. Nah, saudara kita buka di dalam Mazmur pasal yang berikutnya, jaga hati kita ya, supaya kita mempunyai kapasitas ya. Selain saudara mujizat, angka 7 adalah angkanya Tuhan. Ya, setelah itu saudara baca Mazmur 92 ayat yang ke-13. Yuk. Mazmur Mazmur 92
Oke, ya. 92 ayat 13. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 perhatikan saudara. Ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar dikatakan seperti pohon korma yang ada di Libanon. Saudara, pohon korma ini ada dua, dia tumbuhnya di dataran yang paling tinggi, di gunung-gunung sama di lembah. Pohon-pohon lain itu tidak akan tahan bertumbuh. Ya, tidak akan bertahan karena apa? Medannya. Karena apa? Karena tanahnya itu berbatu-batuan. Tetapi pohon korma ini ada yang tumbuh di Libanon itu ya di atas pegunungan sama di bawah. Ya, di bawah. Nah, dua-dua ini bisa bertumbuh. Di sini dikatakan orang yang benar. Saudara dan saya sudah dibenarkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus ya di atas kayu salib. Saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saudara, dan hidup saudara dibenarkan oleh karena firman Allah ya. Firman Allah. Nah, pohon korma ini ya seperti saudara ini seperti pohon korma. Pohon korma, sebab di sini dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon seperti pohon aras di Libanon. Nah, saudara akan bisa tumbuh kalau saudara ini punya akar yang sangat mendalam. Tadi pujian tadi ya apakah nyambung dengan Tuhan Yesus? Apa tadi Bu? Berhubungan terus saudara, berhubungan terus. Kalau saudara sedang menghadapi situasi yang gak enak, masalah tantangan, maka ada satu kekuatan. Ya, ada satu kekuatan. Kita seumpamakan seperti pohon. Lalu ayat yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 14, pada masa tua pun mereka menjadi apa? Masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Yes, orang ini akan ditanam, artinya engkau ini akan ditaruh Tuhan di gereja di mana saudara tempatkan. Amin, amin. Siap-siapkan diri saudara untuk masuk gereja yang baru loh saudara. Gereja yang lebih besar, lebih luas. Amin. Ini saudara sudah punya iman, tapi iman disertai perbuatan mujizat. Saudara, mulai sekarang. Jadi nanti kalau saudara pindah di gereja yang baru, saudara tuh sudah siap. Amin. Siap menuai, sudah tuaian itu tinggal saudara bawa berkas-berkas itu saudara. Di mana? Di pelataran rumah Tuhan. Amin. Di pelataran rumah Tuhan ini dengar baik-baik. Ini tadi saya dapatnya tadi pagi loh. Pelataran rumah Tuhan. Nah saudara, di pelataran rumah Tuhan ya 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan ya. Ditanam di bait Tuhan, artinya rumah Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara akan bertunas. Nah sekarang ini saudara ini sedang bertunas. Kalau namanya bertunas tapi nanti akan menghasilkan buah, benar enggak? Bertumbuh dan berbuah, bertunas. Lalu 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Sampai pada masa tua saudara enggak akan berhenti berbuah. Amin. Masa tua saudara tidak akan berhenti berbuah. Di sini dikatakan apa? Mereka pada masa tua mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Amin. Ini menjadi gemuk dan segar. Tapi kenyataannya saudara, saya kemarin ada beberapa orang 2 bulan enggak ketemu ya. Ini kok pada gemuk-gemuk gitu ya. Bu Melisa tambah gemuk, tambah cantik, saya bilang gitu. Iya tambah gemuk ya, iya. Bu Mihar ya tambah gemuk. Terus Bu Nova. Ya, mana Nova? Ya, Nova tambah gemuk, tambah cantik itu sudah ada yang punya itu loh. Nanti kalau ting tang saya dipanggil ya. Terus siapa lagi tadi kemarin ini kok pada gemuk-gemuk loh. Ya, sama enggak firman ini sama loh.
Ya. Orang yang gemuk-gemuk harus berbuah. Amin. Harus berbuah nih loh saudara, kata firman ini ya. Orang ya terus pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Yang setuju katakan amin. Nah, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu gunung batuku dan tidak akan tergoncangkan, tercurangan padanya. Ini ajaib. Ajaib sekali. Ayat 16, untuk memberitahukan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan yang saudara sembah, yang saudara layani itu benar, bukan baik, benar. Ya, benar. Saudara, dulu saya pernah ditekor dengan seorang hamba Tuhan. Kata nih, Bu, kamu kalau bilang kok betul ya? Betul? Ya memang betul, bertobat kamu. Kok betul? Kok bertobat gimana Pak? Saya bilang itu. Kamu bertobat, jangan dikatakan betul. Terus bertobatnya benar. Kenapa benar sama betul? Salah, harus benar. Karena firman Tuhan, Yesus bukan jalan kebetulan, tapi jalan kebenaran. Nah, waduh saya saudara, ya ampun saya bilang itu, saya bilang hamba Tuhan ini hamba Tuhan orang Belanda, tapi dia cinta Indonesia, ya dia bisa bahasa Indonesia itu, bisa bahasa Jawa Indonesia, tidak saudara, tidak alas, tidak ngomong. Gara-gara apa saudara? Hamba Tuhan ini dulu saya pernah saya berhubungan sama dia baik, namanya Pastor Michael Caron. Ya, Michael Caron, dia itu orang Australia, orang Belanda tinggal di Australia, istrinya itu orang Indonesia. Orang mana saudara? Orang sana loh, tempat orang Madura. Bayangin saudara, bayangin orang Madura. Dan cinta sekali dengan Indonesia. Dulu waktu dia disuruh ke Indonesia sama Tuhan itu, ibu katanya bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu enggak ada yang ngajarin. Saudara, saya itu sering nginep di hotel bintangnya banyak sekali. Mana ada bintangnya banyak, bintang 7 kali saya bilang gitu. Enggak, bintang banyak sekali. Karena saya tidur itu di atas bintang, di bawah tanpa bayang. Terus dia cerita, saya itu di Papua paling enak makan nasi dengan duren. Nasi dengan duren, enak dia bilang. Belum pernah makan, belum. Saudara, dia bisa bahasa Indonesia karena dia tuh senangnya ke pedesaan saudara. Waktu itu saya ajak ke pedesaan. Nah ke pedesaan dia yang menerjemahkan itu enggak datang, enggak ngomong. Sedangkan pendeta desa kan enggak bisa bahasa Inggris. Bingung dia. Dia garuk-garuk Tuhan, dia katanya aku bingung. Ini yang datang tuh simbah-simbah semua gitu loh. Saya khotbah bahasa Inggris, apakah dia bisa? Saya enggak tahu. Dia diam sampai ditunggu, dia deg-degan loh. Saya deg-degan sekali. Sampai pendetanya tuh lebih bingung, keluar masuk, bingung saudara, bingung. Terus akhirnya WL sudah nyanyi dilambat-lambatkan sampai ya dilama-lamakan gitu kan, lama-lama habis saudara. Akhirnya diserahkan, ya diserahkan gitu aja pakai bahasa syarat. Saudara, apa yang terjadi saudara? Dia bahasa roh, tapi yang keluar bahasa Indonesia. Orangnya tahu semua. Oh, kamu kok tahu bahasa roh, dia bahasa roh, keluarnya bahasa Indonesia. Sejak saat itu dia paling seneng lagunya. Nderek Gusti ora rugi nyatane. Bisa loh, bayangna orang barat nyanyi bahasa Jawa. Nderek Gusti saya suwi, saya ayem atine. Ini saudara, enggak ada barang yang mustahil. Ya, saya sekali lagi saudara, kenapa dalam kesaksian ini supaya saudara ini mengerti bahwa Allah yang saudara dan saya sembah ini ya benar. Dia mengatakan kamu bertobat ibu, gitu. Ibu bertobat, jangan betul. Saya mengatakan betul, gitu. Yesus bukan jalan kebetulan. Waduh, pinter nih, pinter ya. Yesus adalah jalan kebenaran. Ya, benar ya. Jadi saya waktu itu karena sudah latah betul jadi mau cari benar itu ya lupa. Oke Pak,
Oke siap, pastor saya. Oke siap. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu benar, bukan betul, nanti jadi kebetulan. Benar. Amin. Ya. Lalu di sini dikatakan apa? Benar bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Amin. Nah, saudara, makanya saudara, yuk saat ini kita mau ya memperbesar kapasitas. Yuk sekali lagi satu ayat lagi ya. Akar ya tadi ayat 1 Tawarikh, seharusnya 1 Tawarikh kita lompatin aja nanti sore ya. Kita buka Yesaya ya. Yesaya 54 ayat yang kedua. Bentar lagi kok. Bentar lagi ya. Saya tahu saudara sudah kepengin menginta impartasi pengurapan. Yesaya berapa tadi? 54 ya. 54 ayat yang kedua. Saudara perhatikan. Nah, saudara kalau ayat yang kedua aja, langsung ayat kedua. Lapangkanlah tempat apa? Kemahmu dan apa? Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah engkau menghemat, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan apa? Pancangkanlah kokoh-kokoh apa? Patok-patokmu. Saudara, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, ayo lapangkan tempat kemahmu. Tempat kemahmu itu apa? Tempat rumahmu, ayo diperlebar. Roma itu berbicara satu bangunan, kedua dirimu adalah bait Allah, rumah Tuhan, betul ya? Lalu di sini dikatakan apa? Lapangkan tempat kemahmu dan apa? Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu dan janganlah menghemat. Nah ini loh, saudara, bukan berarti saudara tidak boleh menghemat. Saudara boleh menghemat kalau dengan keinginanmu. Ya, mata ini dipengaruhi saudara. Tapi puji Tuhan lah saudara, di Palangkaraya enggak ada mall. Nanti kalau tempat yang baru kan luas, buka mall ya Bu ya. Ya, join sama saya ya Bu ya. Sama yang mau datang buka mall. Boleh kan anak Tuhan buka mall? Boleh, ya ta? Boleh. Yang enggak boleh itu yang nge-mall itu loh saudara. Buka mall. Ya saudara. Yuk di sini dikatakan apa ya saudara? Ya. Mana ayat mana ini? Ya. Kokoh patokmu. Ayat yang ketiga, sebab engkau akan apa? Mengembang ke kanan dan ke kiri. Yang katakan amin. Saudara akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya. Keturunanmu akan apa? Memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Katakan amin. Gereja yang baru tempatnya masih sunyi. Ya bener apa? Saya tuh enggak ngerti loh, ini di sini loh, saya enggak mikir apa-apa, pokoknya ngomong. Ya, sunyi buat rame, ayo join Bu Melisa, ayo ya, buat sekolahan biar rame ya, panjang kan masih sepi, kata firman Tuhan loh, ya kan? Di sini kata firman, bukan kata Mami Deb loh di sini ya, engkau akan mengembangkan ke kanan dan ke kiri, yes. Keturunan saudara dan saya ya akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, akan apa? Mendiami kota-kota sunyi no. Akan mendiami kota-kota sunyi, bukan kota-kota rame. Kota yang sunyi itu akan dibuat kita rame. Amin. Amin. Ini loh saudara, gegap gembita. Amin. Amin. Saudara boleh kok join, boleh kok. Boleh, ayo boleh. Nanti daftarnya ke mana siapa? Ya, ke Pak Ginter atau siapa saya enggak tahu ya. Ya join loh. Amin. Ini loh saudara. Saya enggak ada pesan sponsor loh. Saya enggak ada. Pak Herson enggak pesan sponsor ya. Ini Pak Herson ini baru keliling itu mengembangkan ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan kiri ya. Tidak akan apa? Lo ayat yang keempat. Janganlah takut sebab engkau tidak akan apa? Mendapat malu. Jangan takut.
Maju tetap maju. Amin. Bergerak dan bergerak tidak akan pernah mundur. Amin. Ini loh, maju tetap maju ya. Enggak mendapat malu dan janganlah merasa malu. Jangan rasa malu, jangan minder. Anak Tuhan itu enggak boleh minder. Enggak perlu malu. Kalau saudara malu jadinya ngisin-ngisini. Amin. Malu-maluin. Amin. Amin. Nah ini loh saudara. Ayo lagi ya. Jangan merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Amin. Justru biarlah kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara. Amin. Wah, saya baca di sini ngebu loh. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Nah loh saudara, enggak akan ingat-ingat hal-hal yang jelek-jelek ya, hal-hal yang jelek-jelek. Puji Tuhan saudara ya, puji Tuhan. Mungkin satu ayat lagi saudara. Ya udah sampai di sini aja ya, nanti satu buat nanti sore, simpan celengan. Nanti soalnya saya nanti kebablasan jamnya habis. Oke? Siapa yang ngerti? Siapa yang bisa tangkap firman yang saya sampaikan? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, mari saudara kita akan masuk di dalam doa. Ora pakata syakarala patakaya syakarala.